Kedua ini kita ketemu lagi, ini beda lagi nih ya, narasumbernya beda lagi. Kalau kemarin laki-laki, ini perempuan. Nah ini kita mulai, waktunya harinya Jumat. Kalau hari kemarin hari apa ya? Kamis. Kamis. Wah ini selisih 1 hari. Oke, menyapa teman-teman di rumah, teman-teman di studio, dan teman-teman dimanapun berada. Kita bertemu lagi dalam Volunteer Corner Mitra Wacana yang akan saya pandu bersama tamu kita ini. Kita perkenalkan dulu ini. Mbak siapa namanya? Anis Novitasari. Oh, Mbak Anis Novitasari. Iya. Ini temannya yang kemarin. Yang kemarin namanya siapa? Cari sendiri di YouTube. Ya, panggilannya siapa ini, Mbak? Anis, Mas. Mbak Anis. Iya. Oke. Mbak Anis ini mahasiswa atau bekerja atau masih anak papi mami? Masih anak papi mami, bekerja juga, kuliah juga. Oke. Iya. Berarti kita akan membahas itu aja ya. Boleh. Jadi temanya kita akan membahas apa tadi? Sekolah itu, Iya. kerja, Iya. sama organisasi ya. Organisasi. Mahasiswa kalau nggak Organisasi terlibat itu organisasi nggak gayeng kurang, dong. iya, betul, kurang gitu. gayeng, Wah, kurang ini, greget. kita akan membahas 3 tema itu. Jadi membagi waktunya gimana itu? Iya. Mahasiswa kok wis mahasiswa, kuliahnya Organisasi. banyak, tugasnya banyak, lalu wis kerja sekalian, kan banyak itu mahasiswa yang juga kerja. Tapi masih aktif organisasi juga. Wah, ini menarik ini. Nah, karena yang dulu banyak juga mahasiswa itu pokoknya kuliah kos Iya. main game. Main game. Udah. Nah, ini kita akan membahas bareng ini bersama Mbak Anis. Ini mahasiswi UIN Sunan Kalijaga, bener ya? Iya, benar sekali. Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Komunikasi Penyiaran Islam. Iya. Oke, ini berarti semester berapa? Semester 7. Semester 7. Iya. Oke, berarti udah mau selesai ya? Insya Allah. Oh, insya Allah kalau nggak molor. Kalau enggak, jangan. Kalau Jangan molor ya berarti udah akan cepat selesai gitu. Amin. Oke, mungkin cerita dulu ini, asalnya dari mana, lalu kenapa dulu kok pengen kuliah? Iya. Kuliah apa? Kuliahnya di UIN. Jogja, Iya. UIN, ambil jurusan itu, lalu kok pengen kerja, atau memang butuh, memang kebutuhan, Iya. atau memang pengen aja, Oh, iya. ben pengalaman atau gimana? Nah, ini monggo cerita-cerita dulu. Oke, ya sebelumnya mungkin terima kasih kepada Mas Sugeng telah menerima atau mungkin memanggil saya sebagai salah satu partner podcastnya pada siang hari ini. Saya Anis Novitasari, tadi sudah sempat kenalan, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, asalnya dari Gunung Kidul, Mas, pelosok. Sama gitu. Sama, oke. Larang Banyu. Oke. Tempatku belum. Belum. Ya, sedikit cerita kenapa bisa kuliah sambil kerja dan aktif organisasi. Dilihat dari sebenarnya awalnya saya tuh nggak pengen kuliah, Mas. Cuman karena orang tua saya, ibu udah nggak ada, tinggal bapak kan, jadi saya mending lulus SMA dulu, aku udah kerja gitu, udah sempet ya sedikit membantu orang tua gitu. Nah, rasanya gimana sih ya, rasanya udah membantu orang tua kan seneng gitu ya, Mas, walaupun cuma katakanlah 1.000-2.000 tapi udah pernah ngasih uang ke orang tua tuh ya seneng gitu loh. Ketika itu saya emang nggak mau kuliah gitu, sempet pengen punya niatan kuliah, cuman nanti dululah, sekarang ibu kan nggak ada gitu, ibu udah nggak ada, aku harus fokus gimana caranya aku bantu ayah buat ya paling nggak ngeringanin beban orang tua kayak gitu. Tapi ternyata bapak saya tuh enggak, kowe kudu kuliah no, kepiye carane bapak iso ngragati kowe kayak gitu. Terus aku bilang enggak pak, aku tak kerja dulu aja kayak gitu. Aku berhenti cukup lama sih, 1 tahun aku berhenti buat ya di samping aku kerja, aku juga gimana caranya buat belajar lah dikit-dikit ilmu yang pernah dulu didapetin di SMA, dipelajarin lagi, siapa tahu besok bisa keterima lagi kuliah. Nah kayak gitu. Berarti jeda dulu 1 tahun. Jeda dulu 1 tahun gitu. Emang niatnya kan nggak mau kuliah gitu. Ya singkat cerita udah ngobrol panjang lebar sama orang tua,
ternyata orang tua sangat dukung aku buat kuliah. Ya alhamdulillah, setelah 1 tahun aku berhenti kuliah, aku berhenti sekolah dan aku gimana caranya biar bisa kuliah, aku alhamdulillah nyoba sih Mas. Sebenarnya tuh nggak ada niatan gitu buat masuk ke UIN gitu. Menurut buat aku tuh aku masih belum ada kesan apa-apa gitu buat masuk ke UIN, soalnya ya banyak berita simpang siur yang ya kayak gitulah dulu UIN kayak gini, cuman aku alah nggak apa-apa lah, bismillah nyoba kayak gitu. Alhamdulillah dengan usaha yang 1 tahun aku lakukan, ikut ini ikut itu, alhamdulillah keterima kayak gitu. 1 tahun itu bapak udah pergi ke Jakarta, udah merantau ke Jakarta, ikut om di sana, bekerja di sana. Akhirnya aku keterima kuliah. Dan kenapa sih aku lebih ke enggak yang udahlah aku kuliah aja gitu, kan aku masih punya ayah gitu, cuman aku tipe orang yang semenjak ibu nggak ada tuh nggak bisa kayak gitu loh Mas. Aku ya gimana caranya aku harus bisa bantu orang tua, paling enggak aku uang jajanku tuh bisa nyari sendiri kayak gitu. Dari semester awal emang sengaja aku ikut organisasi yang dimana organisasi itu cukup mendukung aku di kampus dan di luar kampus gitu. Bagaimana aku bisa mengatur waktu yang harusnya banyak teman-temanku yang aku ajakin ayo ikut ini, ternyata minat teman-temanku untuk ikut organisasi itu sangat minim gitu. Sedangkan nggak tahu kenapa aku tuh kayak ayolah Nis, kamu tuh jangan cuma jadi mahasiswa yang pulang kuliah terus kamu ke kos terus tidur nggak ada kerjaan kayak gitu, jangan jadi seperti itu kayak gitu. Aku punya kayak ada ayolah kamu harus bisa, walaupun nanti di jalan kayak gimana ya itu resikonya nanti kayak gitu, yang penting kita mencoba dulu, berani mencoba kayak gitu. Akhirnya setelah jalan 1 semester aku coba buat ikut organisasi dan alhamdulillah aku ikut di 2 organisasi yang cukup berpengaruh di kampus dan cukup ya menurut orang-orang itu cukup gimana ya, dapat kalau kamu aktif di satu nanti kamu bakal ninggalin organisasi yang satu kayak gitu. Cuman alhamdulillahnya aku tetap bisa ngimbangin gimana biar aku bisa berada di dua-duanya kayak gitu Mas. Ya. Sebelum detail ke situ, kita flashback ke keluarga dulu, boleh? Boleh. Nanti kita step by step. Step by step. Kalau ke keluarga tadi punya saudara berapa? Punya kakak. Punya kakak. Punya. Berarti 2 bersaudara aja. Cuman udah nikah, udah punya anak. Lalu kalau ibu itu meninggalnya waktu SMA? Waktu SMA kelas 3. Berarti memang udah mau lulus itu ya? Udah mau lulus pas baru banget mau kelas 3, udah semester berapa ya Mas, pokoknya lagi ya sibuk-sibuknya les kayak gitu. Jadi emang banyak dulu SMA di Panggang, daerah Panggang atau di mana? Wonosari. Di apa? Sempet mondok sih Mas, cuman ya sekedar ini di pondok dulu pas SMA. Apa bisa disebut? Atau enggak? Madrasah Aliyah Al-Hikmah Karangmojo. Iya. Di Karangmojo. Iya. Maksudnya kecamatan itu? Itu kecamatan saya. Maksudnya di Sumberjo. Iya, tahu. Berarti perempatan ke utara. Iya. Oke. Iya itu daerah saya. Kecamatannya lah ya. Iya. Kalau Bapak berarti sekarang di Jakarta. Di Jakarta. Iya. Bekerjanya di sana. Iya. Nah, ini nanti menarik, ini motivasinya luar biasa kan. Berarti udah pengennya kerja dulu, syukur-syukur bisa bantu orang tua. Lalu juga ada dorongan orang tua kalau bisa sekolah lagi, iya. Terusin, lalu ada dorongan nyoba gitu. Nah, 1 tahun itu waktu itu kerja di mana Mbak? Dulu tuh sempet kerja pas lulus SMA itu ada kayak informasi dari temen kalau di salah satu tempat di Jogja itu membutuhkan kayak di klinik gitu loh Mas, kayak nggak tahu pokoknya jadi nanti di sana itu bantu-bantu di sana, nggak tahu gimana jadi apa kayak gitu kan, belum tahu. Nah aku sama temanku nyoba, ayolah kita ke sana, siapa tahu nanti di sana kita bisa apa kayak gitu. Aku sama temanku datanglah ke sana, ketemu sama di Jogja, kliniknya di Jogja. Iya, ketemu sama pemiliknya.
ternyata informasinya itu nggak benar gitu. Nggak mbak, di sini nggak di sini tuh nggak nyari informasi, nggak nyari orang buat di klinik gitu. Terus nyarinya di apa pak gitu. Kita itu nyari orang buat kayak jadi guru PAUD kayak gitu. Waduh, guru PAUD gitu pikirku. Aku sama anak kecil tuh ya susah ya, gimana dibilang nggak suka ya suka, dibilang suka tapi kesel kayak gitu kan ya mas. Soalnya kan ya kayak gitulah, masih ya udahlah ayo aku nyoba di situ. Cukup lama sih, sekitar 3 bulan sampai 4 bulan aku nyoba di sana. PAUD itu? Iya di PAUD ya. Jadi PAUD-nya itu milik klinik itu? Iya milik klinik, masih satu yayasan sama kliniknya ternyata. Nah nyoba di sana, ternyata bapak pemiliknya itu bilang, mbak kalau di sini itu nanti mbak bisa disekolahin dari sini. Wah lumayan iki pikirku kan mas, wah lumayan di sekolah kene kerja neng kene pikirku. Dan ternyata dibalik itu tapi harus gini mbak, harus hafalan, harus gini, nanti harus ngasuh kayak anak angkatnya yang punya rumah itu nanti. Pokoknya ya gimana sampai kalau misalnya nggak berat ya nggak apa-apa, nanti kalau suatu saat udah tahu ilmunya nanti harus bercadar. Wah nggak bisa ya, aku bilang kayak gitu. Aku konsultasi sama orang rumah, gimana mak, gimana pak, gimana mas gitu. Kalau dari kakak emang dukung kayak gitu, nggak apa-apa dicoba dulu. Cuman dari bapak, kalau emang bisa bapakmu tuh bisa ya udah bapakmu aja yang nyekolahin kamu, nggak usah orang lain kayak gitu. Emang dari bapak tuh nggak suka gitu loh mas kalau misalnya dapat, misalnya disekolahin orang lain atau dapat beasiswa, karena mungkin bebannya nanti lebih banyak gitu kan ya, nanti kayak harus gini harus gitu. Dan bapak tuh nggak suka karena setelah semenjak aku ditinggal sama ibu tuh dikit-dikit gampang down kayak gitu. Kadang tuh sebulan sekali pasti opnam kayak gitu. Dulu tuh aku udah biasa, jadi daripada nanti bapak kepikiran yang enggak tentang aku, mending udahlah nggak apa-apa, bapak bisa nyekolahin kamu kayak gitu. Ya udah akhirnya aku nyoba di situ dulu berapa bulan, cukup menguras pikiran dan tenaga juga. Akhirnya aku memilih untuk enggak pak, terima kasih, kami udah cukup di sini, kita pamit. Akhirnya aku nyari kerja lagi. Pernah sama saya tuh sampai di ini mas, temenku tuh kerja di warung bakso ya. Nah karena aku tuh saking bingungnya mau ngapain, aku tuh nggak suka tipe-tipe orang yang nggak suka nganggur. Aku bingung mau ngapain, ya udah aku nyoba di sana. Aku nyoba di warung bakso sampai cukup lama, dan ibunya tuh sampai baik banget. Bahkan aku mau keluar tuh sampai, mbak besok kalau misalnya udah kuliah kerja di sini lagi, sampai kayak gitu. Bu, nggak bisa bu, aku pengen fokus dulu ke kuliah gitu. Tapi setelah itu aku pindah kerja lagi karena tadi di bakso berapa lama? Di bakso tuh berapa bulan ya mas? 3 bulan juga kayaknya. Karena aku udah capek kan ya kalau di sana tuh dari pagi sampai malam, temen-temennya. Oh itu terus ya? Iya. Dari buka sampai tutup. Dari buka sampai tutup. Kalau aku tuh sebenarnya nggak, yang maksudnya nggak apa-apa kayak gitu. Cuman kalau temen yang nggak ngedukung tuh aku nggak bisa gitu loh. Kalau misalnya temen-temennya nggak bisa diajak kerja sama, aku nggak bisa kayak gitu. Akhirnya aku keluar karena ya alasanku nggak bisa bu, soalnya teman-temannya kayak gini gitu. Akhirnya aku keluar, aku pindah ke Malioboro di toko baju. Aku di sana cukup lama. Gara-garanya tuh aku keluar karena kurang istirahat, kurang minum. Aku pulang, aku jatuh dari lantai 2 pas di kosan, terus aku pulang. Jatuh dari lantai 2 itu maksudnya? Di kosan, kan kosnya lantai 2 mas. Nah aku tuh mau turun ke bawah tuh kepleset. Nah aku tangga ya? Iya tangga. Aku pulang, akhirnya aku di rumah langsung aku diopnam 1 minggu. Kata orang tua udah nggak usah balik lagi aja, di rumah dulu aja. Terus gimana mau apa, dipikirin dulu aja itu kuliahnya kayak gitu, nggak usah mikir kerja, pokoknya sekarang fokus ke kuliah aja kayak gitu kata. Itu tadi udah kuliah? Belum maksudnya ya? Suruh masih persiapan buat masuk kayak gitu. Ya udah akhirnya ya aku di rumah ya cukup lama sih. Tadi berapa lama waktu di toko? Cuma bentar sih mas, 2 bulanan, soalnya ya nggak nyaman aja. 2 bulan aja. 2 bulan. Akhirnya ya udah keluar kayak gitu. Terus sempet
Nah ini pas agak ini apa namanya ya Mas, terkesan banget sih buat aku tuh pas ketika aku mau masuk kuliah, mau masuk banget pokoknya tuh kan kalau di UIN tuh banyak pendaftaran kayak UMPTKIN kayak gini. Nah aku tuh pas mau daftar UMPTKIN kebetulan tuh nggak tahu kenapa aku tuh malam-malam udah posisi aku udah tidur tuh aku keinget motorku masih di luar gitu. Oh motorku belum tak masukin gitu. Posisi aku baru bangun langsung ngambil motor ya, naikin motor tuh aku jatuh. Yang kepleset tadi itu? Bukan, beda lagi. Itu udah cukup lama di rumah dan aku jatuh. Itu kan rumahku tuh ada tangga gitu ya. Nah aku tuh kebentur katanya. Cuman aku kan posisi aku jatuh udah nggak sadar kayak gitu. Aku langsung dibawa ke rumah sakit. Di yang deket rumah tuh udah nggak nerima Mas. Maaf dari sini udah nggak nerima. Ini udah harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar katanya. Aku agak dengar kenapa perasaan aku tuh nggak ngerasain apa-apa gitu pikirku. Akhirnya aku dibawa ke rumah sakit di Bantul dan di sana tuh aku udah nggak sama bapak kan, udah posisi udah di Jakarta. Aku cuma sama kakak dan sama mbah dan ya rasanya tuh bener-bener ini banget. Aku nggak tahu tiba-tiba aku diinfus gitu. Kata kakakku nggak apa-apa nanti istirahat dulu di sini. Aku curiga ya pak aku tuh nggak ngerasain apa-apa kok. Iya tiba-tiba aku diinfus pikir kayak gitu. Keesokan hari 2 harinya tuh dokternya visit ke kamar terus bilang gini, Mbak Anis ini ya jangan banyak gerak dulu gitu. Kenapa dok gitu? Mbak Anis tuh di kepalanya ada pendarahan gitu. Waduh, nanti kalau misalnya Mbak Anis banyak gerak nanti bisa dioperasi. Posisi aku jauh dari orang tua, cuma ada kakak dan kakak pun nggak standby di situ gitu loh Mas, cuma nenek. Dan posisi aku udah mau kuliah, aku bener-bener down banget. Sumpah ini. Itu udah diterima atau baru daftar? Baru mau daftar Mas, udah mau ujian 1 minggu sebelum ujian itu. Oh itu 1 minggu sebelum 1 minggu sebelum. Gila sih ini gimana. Aku udah kepikiran banget. Aku nggak mungkin lah ngasih tahu bapakku posisi aku kayak gini. Pasti bapakku bakalan khawatir banget gitu kan pikirku. Aku dikasih tahu sama kakakku jangan bilang sama bapak dulu. Besok kalau udah pulang baru bilang kayak gitu. Nah itu makanya kenapa aku tuh termotivasi banget nih. Aku pengen kerja tapi aku juga harus fokus kuliah dan aku juga harus bisa organisasi kayak gitu. Dari banyaknya kendala-kendala yang aku alami selama di awal ibuku selama kurang lebih 3 tahun dulu pas aku mondok, ibuku sering keluar masuk rumah sakit, bapakku juga. Terus aku setelah lulus dari SMA aku masih banyak banget kendala yang harus aku hadapi. Itu menjadikan aku motivasi gitu loh Mas, kenapa aku harus ayolah kamu tuh harus bisa kayak gitu. Banyak orang yang lebih nggak mampu daripada kamu gitu, banyak orang yang lebih di bawah kamu kayak gitu. Tapi di sisi lain juga aku nggak kuat ketika teman-temanku kayak gini bisa kayak gini sama orang tua, bisa apalagi ketika ada masalah dia itu bisa kayak cerita sama ibu gitu, sedangkan aku nggak apa-apa, aku yakin kamu bisa kayak gitu ya, sedikit cerita gitulah Mas. Pas ketika di rumah dulu kayak gitu. Ya itu aja mungkin Mas. Ada yang apa gitu. Oke. Ini dari terbawa ini. Iya, jadi terbawa suasana. Tapi menarik, saya kira ini belum masuk yang kuliahnya ya. Iya, tadi. belum. Tadi mungkin bisa di ini. Pas kan sakit tuh tadi. Iya, seminggu sebelum ujian. Akhirnya bisa ujian atau gimana? Akhirnya nggak bisa Mas. Oh, aku nggak bisa ujian, nggak bisa ikut ujian UMPTKIN. Dan saat itu juga aku bener-bener down banget. Aku nggak tahu harus ikut apa kayak gitu. Akhirnya aku ayolah bismillah nyoba. Aku nyari, kebetulan masih ada satu jalur nih yang belum ditutup nih. Aku nyari informasi, nggak tahu. Pokoknya aku tuh bukan tipe orang yang tak tuntun gitu loh Mas. Kowe kudu iso dhewe. Inisiatif ya. Kowe kepiye carane kowe nek misale ono informasi beasiswa ya kowe kudu golek dhewe, kudu aku sing goleke gitu. Kakakku tipe-tipe orang yang kayak gitu, enggak mau direpotin, cuma aku yang harus berusaha kayak gitu loh Mas. Akhirnya aku nyari informasi, aku nyari pokoknya enggak tahu aku harus nyari di mana. Aku buka web lah kayak gini, akhirnya nemulah yang itu mandiri, jalur mandiri. Terus aku bilang Mas iki jalur terakhir, misalnya aku ora lulus wes aku ora
yakin aku bakal iso kuliah maneh, aku bilang kayak gitu sama kakak. Ya bismillah nyoba. Akhirnya setelah ya aku ikut bimbingan buat ujian kayak gini, buat ini, akhirnya alhamdulillahnya aku bisa ikut ujian. Dan aku tuh kayak pas pengumuman keterimanya tuh aku belum buka gitu mas, temanku yang udah buka dan aku dikasih tahu, "Dek, kamu udah lolos." Hah? Lolos apa pikirku kan? Udah lolos ini. Loh iya tuh, aku langsung buka webnya. Ya Allah, alhamdulillah aku tuh seneng banget dan nggak tahu aku tuh, ya Allah, aku ternyata nggak ada yang sia-sia gitu yang aku lakukan selama ini, sampai aku ngerasain aku bener-bener down banget. Dan ternyata Tuhan tuh nggak pernah tidur gitu. Ketika hambanya meminta tuh selalu memberi dalam waktu yang sesuai kayak gitu pikirku. Ya Allah, aku tuh seneng banget. Dan saat itu juga aku telepon bapak, "Pak, aku keterima di UIN, alhamdulillah," gitu. Terus Bapak udah di Jakarta tuh? Udah di Jakarta. Udah. Oh, memang sering di Jakarta. Kan posisi aku sakit juga bapak nggak pulang dan nggak dikabarin. Oh, berarti yang di rumah itu kamu sama kakak aja sebenarnya? Sama kakak itu. Akhirnya aku ngasih tahu ke orang tua. Alhamdulillah ya. Terus ditanya gimana, ini Pak biayanya segini. Ya udah nggak apa-apa gitu. Habis itu udah masuk kuliah. Udah masuk kuliah kan belum tahu ya mas mau kos di mana kayak gitu. Ya namanya mahasiswa baru tuh masih kayak gitu. Akhirnya nemulah kosan di daerah Gowo. Akhirnya aku di sana, tinggal di sana selama 1 tahun lebih ya. Aku sampai dari semester 1 sampai semester 2, pas semester 3 itu aku tiap kali aku kuliah itu aku selalu jalan kaki. Aku tuh nggak pernah. Itu berapa meter atau kilometer dari kampus? Ya sekitar 5 menit 10 menitan jalan kaki. Ya masih dekat gitu ya. Ya lumayan, makanya terus ya udah bismillah lah aku jalan kaki sama temanku. Kadang pas dulu temanku belum ke kosan itu aku tuh sering sendiri kayak gitu. Sering jalan sendiri. Kadang kan ya awal-awal kuliah kan udah ikut organisasi nih, kadang sampai jam 9 baru pulang, kadang masih jam 9 itu organisasi yang satu udah selesai rapat, yang satu belum gitu. Dan aku tuh sebagai salah satu yang pas di semester awal itu cukup aktif gitu di organisasi yang cukup berpengaruh gitu. Ya gimana caranya aku bisa membagi waktu gitu. Aku nanti dari jam segini sampai jam segini aku ikut di sini, nanti aku dari jam segini sampai jam segini aku tidur ikut di sini. Bahkan pernah sampai tidur di warung kopi kayak gitu. Karena saking banyaknya aktivitas. Dan kos-kosan kebetulan dulu tuh dapat kosan yang enggak 24 jam. Jadi jam 10 tutup dan nggak mungkin lah aku mau tidur di mana kayak gitu. Jadinya ya udah nih nggak apa-apa, nanti ditemani sama teman-teman yang lain sambil kita diskusi buat agenda-agenda yang akan datang di warung kopi kayak gitu. Pokoknya semester 1, semester 2, semester 3 tuh jadi momen dimana aku tuh bener-bener harus bisa membagi waktu gitu loh mas, di 2 organisasi yang cukup bisa disebut kalau mau disebut. Agak ini sih mas. Oh ya, nggak usah. Nanti nggak malah gimana kayak gitu. Ya cukup ini, dan aku harus ya gimana caranya aku harus bisa di dua-duanya, walaupun nanti kadang banyak lah yang bilang, "Nis, kalau kamu tuh nggak ikut ini mending kamu keluar di organisasi, keluar semuanya," gitu. Terus aku bilang gini, aku nggak bisa keluar di dua-duanya. Aku udah banyak memberi ya, walaupun aku tuh udah cukup 1 tahun lebih loh aku di sini gitu. Masa aku cuma gara-gara kayak gini aja aku suruh keluar kayak gitu, nggak bisa. Maksudnya ada gitu. Ada problem dan aku tuh kebetulan emang udah capek di satu organisasi, dan organisasiku satunya tuh kayak, "Kamu tuh kemana sekarang, nggak ada kabar," kayak gitu. Dan aku waktu itu, oh iya aku ternyata ngelakuin kayak gini tuh salah kayak gitu. Ini udah pilihanku, aku mengambil organisasi dan ya aku harus bertanggung jawab kayak gitu. Entah gimana caranya ya kamu harus bisa kayak gitu, walaupun sampai malam pun ya itu. Sampai orang tua tuh dulu pernah bilang, pokoknya
jangan sampai pulang malam kalau kuliah gitu. Aku bilang iya, nggak pernah lah aku pulang malam gitu. Tapi aku ketika sama kakak aku bilang aku pulang jam segini, aku nggak tidur di kosan, aku kayak gini. Terus alhamdulillahnya tuh kakakku nggak apa-apa, yang penting Kakaknya itu apa, laki-laki perempuan? laki-laki. Oh, laki-laki. Laki-laki alhamdulillah yang ngedukung banget gitu, nggak apa-apa, yang penting itu bisa membantu kamu ketika di kampus ya nggak masalah kayak gitu. Nah, ketika itu ya udah aku lanjutin aja gimana sebisa mungkin ya, semampuku aku membantu ya aku membantu gitu loh Mas. Nggak yang ya aku tipe-tipe orang yang kadang tuh kalau malas udah malas banget kayak gitu. Pokoknya kalau aku malas tuh aku mending off di dua-duanya dulu. Aku tenangin diri dulu, aku pergi entah kemana sama siapa, yang penting aku tenang dulu gimana aku bisa masuk lagi ke dua-duanya kayak gitu. Cuman kadang ada orang yang kayak ih, orang nggak pernah aktif kayak gitu tiba-tiba aktif kayak gitu kan, bikin kita jadi down ya Mas. Posisi kita tuh menghilang atau bahkan nggak aktif itu bukan karena kita tuh nggak ngapa-ngapain kayak gitu. Justru kita ketika pergi dari suatu tempat itu mencari tempat lain, kita tuh kayak mencari gimana sih solusinya gitu biar kita bisa bersama-sama lagi kayak dulu kayak gitu. Cuman ya ketika orang udah kayak gitu ya udah down banget kayak gitu. Cuman ya enggak lah, aku yakin aku bisa kayak gitu, pelan-pelan ya, dijalani dulu pelan-pelan. Dan ya alhamdulillah sampai sekarang juga masih ya, aktif dua-duanya. Sekarang udah ini sih Mas, udah selesai di kepengurusan, jadi udah enggak sempat terlalu, jadi pengurus berarti. Ya alhamdulillah sempat jadi pengurus di 2 organisasi dan 1 organisasi intrawilayah DIY Jawa Tengah. Di Forkomnas, kebetulan juga ikut Forkomnas kan, Forum Komunikasi Nasional itu. Alhamdulillah juga jadi pengurus di wilayah DIY Jateng. Jadi ya apa ini jabatannya atau di posisinya? Humas ya. Semuanya atau beda-beda? Satunya di Humas, ada yang di apa itu Mas, divisi event. Terus ada yang satunya itu apa ya Mas, lupa aku, soalnya udah selesai kayak gitu. Jadi ya yang masih cuma yang di luar, yang di Forkomnas itu sama yang di kampus gitu. Yang lain sih udah selesai, cuman ya masih kadang masih ada diskusi rutin yang sering itu. Oke. Berarti anu ya, apa namanya? Sambil diminum air putihnya. Air putihnya. Sambil diminum dulu. Berarti semester 1 sampai semester berapa terakhir di organisasi sampai kepengurusan selesai? Semester 6? Semester pokoknya aktif-aktifnya tuh kan biasanya tuh kalau yang di itu semester 1, 2, 3 tuh kan kebanyakan organisasi tuh aktif pas awal gitu loh Mas. Maksudnya di awal emang aktif banget, soalnya emang di itu pas kita itu di mana-mana bisa ikut gitu loh Mas. Kalau misalnya udah di kepengurusan kan masih ada reorganisasi buat yang lain tuh nanti ke backup sama yang bawahnya kayak gitu. Jadi kita nggak bisa berperan aktifnya tuh juga nggak secara langsung kayak gitu. Cuman pas di semester 1, semester 2, semester 3 emang bener-bener ngerasain capeknya organisasi dan pulang sampai malam kayak gini. Dan kebetulan tuh dulu masih kerjanya masih online kayak gitu, jualan online kayak gitu dulu, masih kayak gitu. Jadi nggak terlalu nyita waktu banget kayak gitu. Lalu dulu waktu apa namanya semester 1 sampai 6 itu sudah bekerja juga atau enggak? Belum. Semester 1 itu masih kerjanya online shop gitu. Cuman jualan sendiri. Semester 1 itu jualan sendiri gitu, punya sendiri. Maksudnya ikut kakak kan jualan online kayak gitu. Nah, ikut ngebantu kayak gitu. Terus aku di semester 3 karena aku ngerasa aku tuh jualan online tuh kayaknya nggak berkompeten gitu kan. Mungkin aku belum ada keinginan buat lebih gitu. Jadi aku kerja di Sunmore mana? Di UGM itu loh Mas, tiap hari Minggu. Nah, aku kerja di sana. Itu cukup lama sih. Itu apa kalau di Sunmore? Jaga stand tas.
Aku di sana cukup lama dan karena aku ngerasa kayak kan ada senior dulu itu kan, Senior mana itu? senior yang kerja di sana. Oh, oke. Nah kan punya 2 cabang. Ah, Awalnya tuh punya 2 cabang. Nah ketika udah agak lama tuh mungkin agak kurang, terus akhirnya cuma jadi 1 cabang kayak gitu. Karena aku merasa aku orang baru, nggak mungkin lah aku masa iya aku orang baru terus malah ngeluarin yang lama kayak gitu. Nah mending aku mengundurkan diri Mas, aku udah mungkin bisa dilanjutin sama yang lain, aku bilang kayak gitu. Dan aku mengundurkan diri pada semester berapa ya, semester 3 itu pokoknya semester 3 bulanan atau berapa gitu, pokoknya nggak lama sih ya, nggak terlalu lama sih Mas di sananya. berarti berapa semester? 2 semester yang jualan tas? Atau satu semester di semester 3. Oke. gitu. Semester 2? Semester 2 sih masih fokus ke online itu, online. Oh, masih jualan ya, online. Jualan online, ikut pokoknya apa yang aku tuh pokoknya apa yang bisa menghasilkan uang tak jual kayak gitu. Oke. Pokoknya apa aja gitu. Kakakku ngasih suruh ini, coba ini dijual ya, temanku ngasih ini, coba nih dianu ya kayak gitu. Pokoknya Tapi ada hasilnya. tapi ya alhamdulillah sedikit ada hasilnya Oke. gitu. Kalau terakhir kerja atau sekarang ini juga masih? Masih. Oh, kalau ini sekarang itu dari semester 5. Semester 5. Pokoknya aku berhenti nggak kerja tuh kayaknya semester 4 aja sih Mas. Semester 4 aja aku bener-bener nggak pengen kerja, nggak pengen Fokus. pengen fokus dulu. Pengen fokus ya ke organisasi lah. Pas itu baru awal-awal kepengurusan. Pas banyaknya event-event kayak di luar, pas Forkomnas sering ke Bandung, sering ke Wonosobo, sering kayak berarti gini. dulu malah sering tugas luar Iya, kota dari organisasi itu ya? ke pertama tuh ke Purwokerto, terus ke Wonosobo, terus terakhir kemarin tuh ke Bandung. Ke Bandung. Rencana Terakhir tuh kemarin itu semester berapa? 6? Atau semester 5. semester 5 sebelum Covid ya? Sebelum Covid dan pas ada Covid tuh rencana ke Jawa Timur, ada kayak pelantikan di sana, pelantikan pengurus wilayah di sana, terus Oke. perwakilan lah kalau bisa datang ke sana gitu. Rencana udah mau ke sana tapi ternyata ada Covid dan nggak jadi kayak gitu. Berarti selesai kepengurusan semester 6 atau semester? Ini masih sih Mas, masih ada di kepengurusan, belum pindah lagi. Oh, ini masih. Masih. Yang di Lalu Forkomnas masih. Kerja masih. Terus ya pas di semester 5 aku udah ini jadinya aku minta izin sama kakakku, aku pengen kerja Mas. Aku kan libur kan biasanya kalau libur kuliah 3 bulan tuh nganggur banget ya Mas. Malah bingung ya? Malah bingung, kayak jadi bebane, yo jadi beban kayak gitu loh. Akhirnya aku udahlah aku kerja aja gitu. Pokoknya nggak tahu aku nyari kerja apa, sedapatnya aku pengen kerja pokoknya. Nggak tahu aku harus kerja apa, nggak tahu aku kerja di mana. Yang penting aku saat ini aku pengen kerja kayak gitu. Terus kakakku pengen kerja apa lagi? Serapopo pokoknya yang penting aku kerja wes. Dicariin sama kakakku di kayak di print shop kayak di ini, cuman nggak bisa nerima orang yang masih kuliah kayak gitu. Akhirnya aku nyari di counter. Aku nyari Counter di HP? counter HP, kartu kayak gitu. Dan alhamdulillah dari itu aku keterima gitu. Pertama kali aku lamar di sana, masnya tuh terus nanya-nanya kenapa Mbak kok pengen kerja, kok nggak fokus ke kuliah aja. Aku bilang gini Mas, ya pengen bantu inilah Mas, yang penting bisa buat jajan sendiri, bayar apa nggak terlalu banyak minta ke orang tua kayak gitu. Oh ya udah Mbak, nggak apa-apa, kapan bisa kerja? Besok pagi Mas. Oh ya udah besok pagi nggak apa-apa. Langsung kerja. Dari semenjak itu alhamdulillah sampai sekarang udah hampir 1 tahun masih. Oh, di counter itu? Masih di counter masih. Berarti apa, dekat kampus juga atau jauh? Di Babarsari Mas. Oh, agak ke timur ya itu? Iya. Agak lumayan. Lumayan 10 menit paling. Berarti udah berapa? 2 semester ya ada? Iya, atau dari lebih? semester 5 pokoknya 1 tahun lah Mas. 5, 6, oh ya udah ini. Udah Dan 1 ini masih tahun. ya? Dan ini masih. Alhamdulillahnya tuh
bosnya juga memberi, pokoknya percayalah sama kita yang udah awal di sana gitu. Sama temanku, Mbak ini udah mau skripsi apa mau gimana, kalau bisa jangan keluar dulu, pokoknya ya masih disuruh di sana dulu, masih bantu di sana dulu. Dan kemarin pas alhamdulillah pas magang tuh rencana emang punya niatan buat resign dulu gitu loh Mas, karena pengen fokus ke magang, pikirku pengen fokus ke magang, pengen fokus ke skripsi. Dan ternyata Masnya bilang, oh ya udah Mbak Anis nanti cuti aja dulu kayak gitu, nanti kalau udah selesai magang, kalau ada slow waktu buat pas nggak magang nanti bantu kesini aja gitu. Oh ya alhamdulillah Mas gitu, nggak apa-apa Mbak gitu. Ya udah akhirnya selama 1 tahun itu kan semester 4-5an itu kan masih aktif kuliah juga. Nah sering dapat kuliah pagi, terus kadang sampai sore gitu. Terus kadang temen kok kowe gelem ta Nis isih balik kuliah, isih kerja, kadang kowe kuliah kok balik kerja, kok kuliah maneh gitu. Ya piye wong ya butuh ya, aku bilang kayak gitu. Soalnya kan aku tuh dulu sering mutus-mutus. Tapi waktunya bisa dibagi-bagi. Bisa, sering mutus-mutus kerja gitu loh Mas. Maksudnya kan yang penting 7 jam gitu. Masnya bilang, terserah Mbak mau berangkat kerja dari jam berapa sampai jam berapa. Kalau ada misalnya ada kuliah, nanti kuliah dulu nggak apa-apa kayak gitu. Nah alhamdulillah aku tuh tiap kali misalnya masuk pagi dari jam 7 nih sampai jam 10, nanti kan itu dari jam 11 sampai jam 1, kadang masuk jam 1, jam 2 tuh off nih. Nah aku dari jam 7 sampai jam 10 aku kuliah, nanti dari jam 11 sampai jam 1 aku kerja Mas. Gitu, aku kerja, nanti habis selesai itu kan nanti jam 4 nih, aku selesai kuliah kan jam 2 masuk sampai jam 4 aku kuliah lagi, nanti pulang kuliah aku kerja lagi gitu. Jadi nyambung waktu, pokoknya jangan sampai aku ninggalin kuliah dan aku juga waktuku kerja juga cukup kayak gitu. Aku tuh dulu seringnya. Menarik ini nanti ada beberapa pertanyaan menarik. Cuma kayaknya ini diperingati Mas Robi. Ben ora keseleran. Jadi nanti ini ada jeda iklan sebentar. Iklannya Mitra Wacana. Berbicara seks di Indonesia masih sering dianggap hal tabu. Jarang sekali anak dan remaja bertanya pada orang tua maupun guru. Lantas, seberapa penting sih edukasi seksual bagi remaja di Indonesia? Survei yang dilakukan oleh pabrik kondom Durex Reckitt Benckiser terhadap 1.500 responden yang berasal dari 5 kota besar di Indonesia menunjukkan bahwa 84% remaja di Indonesia belum pernah mendapatkan edukasi tentang seks. Padahal 33% responden mengaku pernah berhubungan seks hingga tahap penetrasi. Dampaknya cukup bikin geleng-geleng kepala. 53% tidak memakai kontrasepsi sebagai alat pencegahan. 57% responden tidak mengetahui lebih dalam mengenai penyakit menular seksual selain HIV/AIDS. Dan 55% lain menganggap HIV/AIDS mampu ditularkan lewat ciuman. Lantas, haruskah Indonesia berguru pada negara lain dalam upaya pendidikan seks pada anak dan remaja? Nah, ada baiknya kita lihat dulu nih negara-negara di dunia yang menerapkan edukasi seksual sejak dini pada anak-anak. Pertama, Norwegia. Negara dengan tingkat kemakmuran tinggi ini memberikan edukasi tentang seks melalui serial video yang tayang di televisi. Video ini ditunjukkan untuk mereka yang berusia 8 hingga 12 tahun. Tidak tanggung-tanggung, video yang dipandu oleh Line Janser ini belak-belakan membahas mulai dari perubahan tubuh saat pubertas hingga masturbasi dan hubungan seks. Kedua, Belanda memiliki edukasi seks yang dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama saat anak berusia taman kanak-kanak, mulai diperkenalkan apa itu cinta. Kedua, saat anak-anak menuju remaja, dikenalkan untuk menghargai tubuhnya sendiri. Dan ketiga, saat sekolah menengah, remaja akan diperkenalkan tentang masturbasi, kontrasepsi, dan pernikahan dini. Walaupun terkesan terlalu dini, upaya ini sukses menekan angka kehamilan di usia muda loh. Ketiga, New Zealand. Di sini pendidikan seks dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah loh.
Pendidikan ini wajib untuk anak saat memasuki sekolah dasar hingga berusia 10 tahun. Jika dirasa kurang, pemerintah akan membuat program pendidikan tambahan. Nah, aturan ini sudah berlaku sejak tahun 1999. Keempat, ada Malaysia. Tetangga Indonesia ini mulai menerapkan edukasi seks secara dini pada anak-anak dan remaja. Pemahaman tentang perlindungan diri dan kesehatan reproduksi dimasukkan secara bertahap pada pelajaran-pelajaran pendidikan agama, kesehatan, biologi, dan sains. Sudah siapkah Indonesia sedikit mendobrak norma untuk mengenalkan persoalan seks sejak dini pada anak? Melihat urgensi edukasi seks, mungkin bisa mencoba tahap perkenalan seks sejak dini yang diberikan oleh UNICEF dan WHO. Level pertama pada anak usia 5 hingga 8 tahun. Pada usia awal, anak diajarkan mengenai peran keluarga secara dasar, lalu mengajak anak untuk berteman dengan siapa saja, mengekspresikan cinta seperti mengungkapkan aku sayang ibu. Kemudian memperkenalkan adanya perbedaan pada masing-masing individu dan menjelaskan mengenai pernikahan sebagai awal terbentuknya keluarga. Level kedua usia 9 hingga 12 tahun. Ketika anak sudah memahami peran pada keluarga, kenalkan adanya tanggung jawab masing-masing peran. Mengajak anak untuk ikut mengambil keputusan, serta memberikan arahan mengenai pertemanan yang sehat, hingga menjelaskan tanggung jawab pernikahan. Level ketiga yaitu usia pubertas, usia 12 hingga 15 tahun. Pada usia ini penekanan secara emosional perlu dilakukan. Muncul perubahan-perubahan diri seorang anak yang butuh untuk mendapatkan perhatian. Anak perlu mengetahui dampak sebuah pertemanan secara positif dan negatif, hubungan seksual, anatomi tubuh, dan pembuahan. Pendidikan yang dapat menjelaskan dampak sebuah pertemanan secara positif dan negatif, seperti hubungan seksual, anatomi tubuh dan pembuahan, pelecehan, pernikahan dini, dan penggunaan alat kontrasepsi. Level keempat, usia 15 tahun ke atas. Pada usia ini, anak dirasa sudah lebih dewasa untuk memahami mengenai adanya hamil pranikah, orientasi seksual, serta kondisi lingkungan dalam menghadapi keduanya. Anak juga diberikan kebebasan untuk memilih tetap dalam lingkup norma yang ada, menjelaskan mengenai hukum dari kekerasan dan pelecehan seksual hingga tantangan dalam sebuah pernikahan. Penting untuk menjelaskan kepada anak dengan menyertakan alasan serta tidak menghakimi. Yuk cari tahu lebih banyak, kenali resikonya, hindari bahayanya. Oke, bertemu lagi dengan program Volunteer Corner bersama saya Arif Sugeng Widodo bersama Mbak Anis atau Mbak Anissa gitu, atau Anis atau Anissa? Anis. Anis aja ya, cukup Anis. Anis aja. Oke, tadi menarik untuk cerita Mbak Anis tadi. Sebenarnya kita kebawa emosi, jadi kalau kita dengerin itu malah ceritanya inspiratif, tapi di satu sisi kadang itu agak sedih juga ini mendengarnya, tapi menarik untuk ini menjadi gambaran bahwa ternyata mahasiswa itu juga punya semangat juang yang luar biasa. Istilahnya itu tidak hanya berjuang ikut demo macam-macam, ternyata berjuang itu waktu banyak mahasiswa itu banyak hal. Ini termasuk cerita kisah dan pengalaman yang menarik yang saya kira kita bisa perdalam lagi, nanti teman-teman bisa, yang lain bisa belajar, kita semua bisa belajar gitu. Nah, soal ini Mbak, karena ini kan waktu itu kan berbarengan ya, maksudnya belajar, sekolahnya berat, lalu bekerja, lalu ikut organisasi dalam rentang soal manajemen waktunya, lalu tadi itu ada mungkin konflik-konfliknya gitu. Lalu yang terakhir itu menarik, ini pekerjaan ini cukup memberi ruang untuk maksudnya tidak saklek ya. Jadi ya udah kamu kerja, penting
jumlahnya ini tapi bisa kamu atur Iya. lewat kalau mau kuliah atau itu ya sudah. Itu gimana ngobrolnya juga dengan yang ininya apa yang punya itu. Nah mungkin diawali dari soal pembagian waktu sama mungkin problem-problemnya itu gimana itu. Kalau aku sendiri tuh bagi waktu sebenarnya fleksibel sih Mas. Kalau aku tuh nggak apa ya, maksudnya aku sendiri juga masih belum bisa ngatur waktu dengan baik kayak gitu. Bagaimana sih aku harus bekerja, aku harus kuliah, dan aku harus berorganisasi, itu juga kadang aku masih kewalahan kayak gitu. Tapi ketika pas misalnya dulu sempet kan masih ada libur kerja tuh kayak Mbak Anis mau libur 1 minggu ini berapa hari kayak gitu. Nah kebetulan di organisasiku tuh sering rapatnya pas hari Kamis. Nah aku hari Kamis aja Mas sama hari Ahad kayak gitu. Kenapa aku memilih hari Kamis sama hari Ahad? Karena nanti hari Kamis aku bisa ikut rapat, dan hari Ahad nanti semisalnya aku pengen pulang aku bisa pulang kayak gitu. Oh memang liburnya 2 hari. Kalau dulu kan 2 hari gitu sebelum pokoknya sebelum Covid dan masih aktif kuliah tuh 1 minggu pasti 2 kali libur. Pokoknya mau ambil apa nanti kalau misalnya mau pindah hari, yang penting ngobrol sama temen partnernya kayak gitu. Nah aku sering ngambil di hari Kamis. Nanti kebetulan di hari Kamis itu 2 organisasi selalu ada jadwal barengan. Oh gitu. Selalu, pokoknya tuh hari Kamis pasti ada jadwal berbarengan kayak gitu. Nah aku selesai kuliah kadang jam 2 udah selesai, kadang jam 3 kayak gitu. Nah rapatnya kan mulainya jam 4 nih biasanya. Aku ikut rapat dulu di satunya, ikut rapat jam 4, paling selesai jam 7 jam 8 baru selesai. Nah nanti yang satunya lagi, aduh aku mau ikut enggak gitu, aku udah capek kadang. Terus aku di mana kayak gitu, nanya sama teman-teman di mana, di sini nih kayak gitu, kalau bisa nyusul ya nyusul kayak gitu. Kadang aku juga aku males kayak gitu. Ketika aku udah males dan udahlah besok aja gitu, kadang aku kayak gitu. Cuman kalau emang bener-bener penting banget ya aku nggak bisa gitu kan ninggalin. Ya udah aku selesai rapat di satunya, aku ikutlah ke satunya sampai kadang jam 12 baru selesai, kadang jam 1 malam baru selesai kayak gitu. Dan itu nanti besoknya aku kerjanya itu kebetulan pas hari Jumat itu aku dapat jadwal kerja pagi. Kalau pagi itu dari jam 8, sedangkan aku ada kuliah jam 1 kayak gitu. Biasanya aku tuh kerja dulu dari jam 8 sampai jam 12, nanti aku dari jam 12 pulang nanti persiapan kuliah jam 1 sampai jam 4, nanti aku jam 4 balik lagi kerja kayak gitu. Ya kayak gitu terus Mas, pokoknya siklusnya gimana, ada waktu yang slow. Kalau misalnya aku bisa kerja, aku kerja. Kalau misalnya aku bisa ikut organisasi, aku ikut organisasi kayak gitu. Nah karena berhubung udah di semester akhir, semester 5, 6 itu mungkin aku udah ngerasa capek atau gimana, aku agak mengurangi yang organisasi kayak gitu. Karena aku pernah sempat ditegur sama kakak tingkat, dek kok enggak ini gitu. Ya mbak maaf aku sekarang jarang aktif kayak gitu, soalnya aku sekarang kerja kayak gitu. Teman mbakku bilang kayak gini, ya dek nggak apa-apa, sekarang prioritaskan yang emang bener-bener membantu kebutuhanmu kayak gitu. Kalau semisal itu nggak cukup membantu dan nggak menghasilkan apa-apa, ya udah nggak apa-apa, kamu kesampingkan dulu. Yang penting kamu nyari kegiatan yang bener-bener membantu kamu kayak gitu, secara material kah atau apapun, yang penting membantu kamu kayak gitu. Oh ya mbak nggak apa-apa. Akhirnya aku udahlah, aku tak fokus kerja dulu sama kuliah gitu. Semisal aku ada waktu buat organisasi, aku ikut organisasi sesekali 2 kali, kumpul atau sekedar sharing atau sekedar ikut rapat kayak gitu. Ya masih sering ikut kumpul, cuman nggak seintens dulu pas semester awal kayak gitu sih Mas. Jadi kalau pas susahnya tuh ketika kuliah sama kerja tuh nggak ada apa ya, kalau misalnya pas kerjanya siang, kerjanya pagi, terus aku masuknya aku harus gimana kayak gitu. Jadi aku selesai kuliah jam segini, aku kerja dulu 3 jam nih misalnya, nanti aku lanjut lagi ya Mas, dari habis ini aku kerja lagi jam segini. Nah berhubung alhamdulillah tuh
ini apa namanya, ownernya tuh bener-bener tahu gitu loh Mas, posisi kita sebagai anak kuliahan, anak organisasi tuh alhamdulillahnya tuh tahu banget gitu. Soalnya kebetulan Masnya juga dulu juga kuliah, jadi tahulah gimana Ngerti anak anak kuliah itu kalau misalnya kerja itu buat apa aja, terus gimana ngatur waktu itu juga tahu kayak gitu. Jadi diberi kebebasan gitu, nggak apa-apa Mbak, kamu mau kerja jam berapa aja nggak apa-apa, yang penting 7 jam kayak gitu. Misalnya Mbak Anis nih mau berangkat kerja dari jam 8 sampai jam 10 gitu, katakanlah, nanti berangkat lagi dari jam maghrib sampai tutup nggak apa-apa, yang penting bisa ngatur waktu aja Mbak, bisa komunikasi sama teman-teman yang lain. Dan alhamdulillah selama pas masih aktif-aktif kuliah semester 5-6 tuh nggak ada kendala gitu loh Mas. Kerja juga balance, kuliah juga nggak keganggu, organisasi juga walaupun sedikit-sedikit juga tetap bisa ngikutin kayak gitu. Alhamdulillahnya juga karena teman-teman juga tahu kalau kerja dan sering ngobrol juga aku kerja, jadi sekarang aku nggak bisa terlalu fokus sama organisasi gitu. Ya nggak apa-apa nih kayak gitu, aku tahu kayak gitu. Dan kerja pun alhamdulillah juga bisa ngerti keadaan kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah sampai sekarang masih bisa balance ada sih Mas, nggak ada konflik, paling karena sering nggak ya apa ya ngilang-ngilangan gitu loh Mas, nggak pernah datang kalau rapat misalnya, sering sesekali pernah nggak datang, atau pas lagi dibutuhin dicari susah kayak gitu ya biasa kayak gitu. Cuman ya itu menjadi ini banget apa sih, pembelajaran banget gimana kamu harus, teman-temanmu tuh yang butuh kamu tuh nggak cuma 1-2 orang kayak gitu. Aku kadang cuma mikir, cuman banyak orang yang entah itu butuh kamu dalam hal apapun, tuh banyak orang yang membutuhkan kamu kayak gitu. Aku juga kadang kayak gitu, malah itu memotivasi juga ya? Memotivasi ketika aku tuh susah dicari sama teman-temanku, tapi aku kadang bilang gini, kamu itu banyak yang nyariin kayak gitu, jangan kayak gini terus kayak gitu. Cuman aku juga butuh istirahat kayak gitu. Aku juga sering kayak gitu sih, kadang kalau enggak aku koordinasi sama 1 orang yang emang bener-bener aku percaya, aku kasih tahu aku nggak bisa ikut karena gini, aku nggak bisa karena gini. Oh iya nggak apa-apa, nanti aku sampein sama teman-teman kayak gitu ya, terima kasih. Pokoknya salam lah buat teman-teman, kapan-kapan aku pengen kumpul bareng sama teman-teman. Ya alhamdulillah mereka ketika aku ada, udah lama nggak ada dan aku muncul lagi tuh mereka tetap welcome kayak gitu loh Mas, nggak ada yang ih kok kamu lama nggak ada. Untungnya tuh teman-temanku ya emang welcome banget kayak gitu sama aku. Jadi ketika aku pun ada masalah ya aku kembali ke mereka kayak gitu loh. Ada orang yang bener-bener ayolah Nis kamu tuh bisa kayak gitu. Selalu ada orang yang ya alhamdulillahnya orang-orang baik itu selalu ada gitu loh Mas. Gitu. Tadi itu menarik saat karena berbarengan ya. Jadi soal tugas-tugas kuliah itu gimana? Itu belum sempat disinggung. Oh iya. Tugas kuliah. Ya, karena kadang kan bisa ngatur kuliahnya. Tapi tugas kuliahnya gimana itu kan banyak kadang ya. Kadang tuh Mas kalau tugas kuliah karena belum sempet kepegang pas waktu-waktu slow pas kerja nih. Kalau misalnya pas waktu slow kerja ya aku nyambi gitu. Pas kerja aku nyambi ngerjain tugas. Masih gitu. bisa kok ya? Masih bisa. Untuk waktu-waktu awal sih masih bisa, soalnya masih ada temen yang nge-backup kalau misalnya ada yang beli kayak gitu, masih ada yang nge-backup. Tapi ketika udah rame dan aku bawa laptop pun cuma dibawa doang kayak gitu, nggak bisa buka laptop, dan akhirnya aku cuma buat ajem-ajem ya. Iya, karena nanti dikerjain digunakan di sini gitu. Tapi nggak bisa gitu, ternyata nggak bisa, dan aku harus ngerjainnya tuh pulang kerja. Sedangkan aku pulang kerja tuh paling 10:30, kadang jam 11 malam. Kalau pokoknya ketika semua udah rekapan selesai, laporan semuanya selesai, aku baru bisa pulang kayak gitu loh. Jam 11, kadang 10:30, paling sore tuh 10:30 lah. Itu paling rata-rata sore. Jam segitu ya? Iya, pulang. rata-rata jam segitu. Tapi ini kosnya udah iya, 24 sekarang jam? udah 24 jam, jadi aman. Pindah berarti ya? Pindah. Jadi pas itu tuh gimana ya, aku kadang udah capek banget, aku belum ngerjain tugas gitu.
Nah akhirnya itu ngerjainnya malam. setelah itu Setelah itu kadang aku tuh tidur dulu, pokoknya udah capek. Pokoknya istirahat bentar itu. Istirahat bentar lah 1 jam 2 jam, nanti jam 12 bangun lihat lab. Aduh, aku males banget, aku nggak bisa. Kadang tuh subuh, kadang tuh pernah sampai nggak tidur. Dari sore udah kerja, pulang jam 11, ngerjain tugas sampai subuh, tidur cuma 1-2 jam, paginya kerja pagi. Itu pernah mas aku sampai kayak gitu. Dan itu bener-bener sumpah bikin badan tuh kayak aku nggak kuat mbak, aku nggak kuat. Sampai aku tuh pernah nangis di counter mas. Saking aku capeknya kan. Semenjak covid nih, semenjak covid tuh teman-temanku yang cowok pulang ke rumah teman-teman kerja. Nah tinggal aku sama temanku yang di sini 2 orang cewek, itu pun cewek ya, taulah tenaga cewek tuh kayak apa kayak gitu kan ya. Kerja dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Itu selama hampir 3 bulan. Karena kayak covid gitu. ini nggak yang partnernya itu pada pulang. Partnernya pada pulang, sedangkan yang pembelinya tuh meningkat gitu loh mas. Kayak pesanan yang tadinya cuma segini kan juga grosir ecer kayak gitu, sedangkan grosirannya tuh meningkat kayak gitu. Sedangkan tenaganya itu cuma 2 orang, 1 orang cowok pun itu yang sering nganter barang kayak gitu. Jadi bener-bener terkuras banget. Belum tugasnya HP ya? Iya sama kartu itu. Okay. Sampai benar-benar terkuras banget, sampai pernah aku tuh nangis saking capeknya, saking tugasku belum kepegang. Dan aku nangis sama temanku di counter itu jam sekitar habis isak, terus aku tuh nangis, mbak kamu tuh kenapa? Aku tuh pokoknya tiduran di lantai, terus aku gak kuat mbak kalau kayak gini, aku capek, aku butuh banget istirahat mbak gitu. Ya gimana gitu, tapi aku nggak enak gitu. Kita tuh ngerasa nggak enak sama bosnya karena udah terlalu baik banget sama kita, selalu memberi kita dispensasi yang nggak apa-apa mbak kerja, nggak apa-apa mbak kalau misalnya mau libur kayak gitu. Cuman karena kita saking rasanya nggak enak, jadi kita tuh malah kayak ngenyiksa diri sendiri gitu. Kayak gitu pokoknya. Kita tuh kerja sampai hampir 3 bulan tuh dari jam 10 sampai kadang jam 10 malam, jam 9 malam, itu selama 3 bulan. Dan itu bener-bener nguras tenaga banget. Dan untungnya tuh kuliahnya pun online kayak gitu, tapi tugasnya sama aja kan, kuliah online tapi tugasnya malah bikin down banget. Dan itu tuh besoknya aku presentasi, aku belum belajar dan aku belum bikin. Untungnya temanku udah bikin PPT ini karena kelompok ya. Ini aku bikin PPT, kamu belajar kayak gitu. Udah aku belajar aja kan. Nanti masalah misalnya yang nyampein, nggak apa-apa aku aja yang nyampein kayak gitu. Kebetulan aku kan juga suka ngomong kan mas ya. Jadi kalau misalnya di kelas tuh sering diskusi, kalau misalnya nyampein ini juga sering ini, nggak apa-apa aku aja yang nanti nyampein materinya gitu. Iya gitu, nyampein materi kayak gini. Wah rasanya tuh ya Allah bener-bener nyiksa banget. Dan aku tuh nggak bisa pulang. Aku pengen pulang tapi mau pulang tuh karena ada adik kan masih umur 3 tahun, nanti takutnya ya kan nggak tahu pas udah covid tuh nanti malah gimana. Udah posisi pengen pulang, kuliah online, kerja sampai kayak gini. Terus aku tuh mikir, aku tuh nyari apa coba? Aku tuh kerja kayak aku tuh ngerasa udah kerja tuh udah punya tanggungan berat gitu loh mas. Makanya sampai sih aku tuh, bu kamu tuh itu aja nggak usah kerja, kamu tuh kayak udah punya suami aja, mikirin anak kayak gitu. Karena saking akunya kerja nggak pernah, pokoknya tuh kerja kuliah kayak gitu. Jadi ya bener-bener nguras tenaga banget sempat ini pas covid ini gitu loh mas. Tadi pas pulang masih ada adik, itu adik anaknya kakak. Maksudnya anaknya kakak, ponakan ya? Oke. Lalu ini soal ini waktu ya, karena waktu ini kan hampir full ya. Iya. Hampir full ini. Lalu 3 bulan terakhir yang pas covid ini terforsir di situ, padahal ya kuliah online, tugasnya juga banyak gitu. Nah, sekarang sudah mulai terkurangi atau gimana? Atau masih? Kalau sekarang sih alhamdulillah udah banyak banget terkurangi gitu loh mas. Dari organisasi sendiri pun udah banyak yang selesai, jadi tinggal
dikit lah, tinggal dua kepengurusan yang belum demis, jadi ya udah cukup lah mengurangi gitu. Jadi masih cuman tinggal kerja sama kuliah pun sekarang kan hari Jumat tok. Jadi ya paling tugasnya kalau semester akhir skripsi lah, ngajuin judul ini kayak udah gini. mata kuliah udah. Jadi udah habis ya. gitu. Tinggal skripsi. Iya, bener. Jadi nggak terlalu ini banget gitu. Malah sekarang tuh kayak slow banget gitu loh, Mas. Slow. Dan ketika slow pun aku pengen nambah kerja lagi ya kayak gitu. Temanku nawarin aku, "Mbak mau kerja nggak, Mbak?" "Di mana, Dek?" "Di sini di warung kopi." "Dari jam berapa?" "Jam 12 malam sampai jam 4." Aku mikir, aku kerja dari jam 8 sampai jam 3 misal. Terus aku malamnya kerja lagi. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Tapi kuat nggak ya kayak gitu aku. Karena kopinya 24 jam gitu. Iya, kopinya 24 jam. Terus aku sempat ditawarin sama temenku kayak gitu. Aku pengen nyoba tapi aku takut nanti malah ganggu, pokoknya ganggu semuanya ya. Posisi juga sekarang lagi magang juga kan, Mas. Jadi udahlah aku aku fokus ke magang dulu sama kerja. Nanti kalau misal ya sekarang sih aku ini sih, Mas, lebih ke santai sekarang. Skripsi udah nyicil? Skripsi alhamdulillah belum. Seminar proposal atau apa? Seminar proposal ini baru proses pengajuan judul sih, Mas. Cuman semester ini seminar tapi iya, ada seminar kan atau gimana? Ada semester ini. Ada mata kuliah seminar komunikasi, cuman masih proses pengajuan judul kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah aku ngerasa udah ngelewatin banyak banget hal yang bener-bener buat aku, kamu harus up terus kayak gitu, nggak boleh kayak gini, nggak boleh, pokoknya kamu nggak boleh jadi Anis yang dulu kayak gitu. Yang dulunya kamu ya emang dari dulu bukan tipe-tipe anak yang dimanja sama orang tua sih, Mas. Maksudnya, "Pak, aku pengen ini, Pak, aku pengen itu, Ma, aku pengen ini," enggak yang kayak gitu. Jadi emang dari didikan orang tua dari dulu emang udah, kamu tuh harus jadi orang yang mandiri kayak gitu, harus bisa apa-apa kayak gitu. Kamu nggak selamanya bakal sama orang tua, kamu besok bakalan nikah dan kamu bakal ikut mertua, dan kamu juga harus mempersiapkan itu semua dari awal kayak gitu. Emang udah dididik dari orang tua sejak dini kayak gitu. Pokoknya didikan orang tua tuh bener-bener di aku tuh ngerasa tuh pas aku udah gede gitu loh, Mas. Pas ibu udah nggak ada tuh aku ngerasa, oh iya bener juga kayak gitu. Ibu tuh dulu ngasih tahu aku, emang ya bener banget ya gitu. Jangan pernah orang itu jangan suka melihat, ojo sok seneng delok sengenge gitu kata ibuku dulu. Soale nek sengenge iku panas nek didelok sulap. Terus aku tuh dulu ya masih kecil nggak tahu kan maksudnya apa kayak gitu. Oh ternyata tuh jangan suka lihat orang yang selalu di atas kita kayak gitu. Kita itu harus juga melihat orang yang di bawah kita, karena banyak orang yang di bawah kita, yang jauh di bawah kita kayak gitu. Nanti aku tuh baru paham itu setelah ibu nggak ada kayak gitu. Oh ya bener, aku nggak boleh, pokoknya aku nggak boleh ngecewain orang tua lah sebisa mungkin. Ya aku harus lulus dengan nilai yang paling nggak aku bisa kumlot kayak gitu. Emang kayak gitu. Sulap itu kalau bahasa Indonesia berarti silau. Iya. Silau. Nah ini tadi soal membanggakan orang tua, nilainya gimana itu? Berproses dengan banyak aktivitas kerja. Alhamdulillah sih selalu di atas 3 lebih sih, Mas. Alhamdulillah. Aman ya? Alhamdulillah aman untuk saat ini. Pernah sekali dan tuh paling cuma turun dikit gitu, tapi alhamdulillah masih bisa di up terus kayak gitu. Ya semoga aja masih bisa besok lulus bisa ini sih, Mas. Kalau masalah nilai insya Allah nggak keganggu kayak gitu. Oke, ini saya kira luar biasa obrolan ini karena pengalaman setiap individu kan beda-beda. Iya. Pengalaman setiap individu itu beda-beda, setiap orang itu beda-beda. Banyak yang bisa kita pelajari di masing orang ya. Makanya kadang kita ngobrol dengan siapapun apapun itu kadang mendapatkan pengetahuan, mendapatkan informasi yang bagus. Nah, kira-kira ini pesan buat teman-teman mahasiswa, apalagi yang teman-teman SMA yang
mau kuliah lalu masih tarik ulur kuliah enggak ya, atau mau kerja atau gimana? Mungkin punya pesan-pesan khusus? Aku sih sering saudara-saudaraku kayak temen adik-adik sepupuku gitu kan juga banyak yang kuliah. Ketika dia nggak mau, Mbak aku nggak mau kuliah gitu. Mbak aku udah capek gitu ngelakuin proses kayak gini, aku daftar sana sini aku nggak keterima. Terus aku bilang gini, Dek aku dulu lebih dari kamu tuh sekarang enak gitu, ada aku yang bisa bantu kamu gitu. Aku dulu nggak ada gitu, nggak ada orang yang bantu aku, kakakku pun bantu aku ya sekedar nganterin ke kampus kayak gitu doang gitu, nggak ngebantu buat ini itu kayak gitu. Pokoknya aku tuh selalu ngasih motivasi buat adik-adikku yang saudara-saudaraku juga tuh, jangan sampailah kamu tuh kalau misalnya kamu punya niat buat kuliah seriusin kayak gitu, jangan setengah-setengah gitu. Kuliah cuma setengah-setengah tuh rugi kayak gitu kan, udah kuliah udah keluar biaya, keluar biaya, nanti malah lalu nggak selesai. Iya, nggak gitu. Apalagi kalau nggak berorganisasi gitu kayak rugi banget gitu loh. Ada salah satu dari dosen di kampus tuh bilang gini, sebenarnya kuliah itu yang penting organisasi kayak gitu, masalah nilai itu nomor kesekian kayak gitu. Dosen yang bilang kayak gitu sama. Terus aku bilang, oh iya ya, ternyata bener apa yang dikatain sama dosen itu, emang organisasi itu sangat berpengaruh banget, entah kita di dalam kampus ataupun di luar kampus gitu. Tapi kan perspektif orang kan beda-beda ya Mas. Kalau aku lebih ke nggak apa-apa lah aku organisasi, masalah nilai nanti bisa pokoknya masalah nilai itu gampang gitu. Yang penting kita bisa berorganisasi dengan baik, gimana kita bisa membantu dengan baik. Aku yakin banyak jalan yang akan dicapai kayak gitu, banyak hasil-hasil yang kadang tuh tidak kita sadari tuh mendapatkan hasil yang bener-bener, oh ini selama ini aku tuh kayak gini dapatnya kayak gini gitu loh Mas, dapat hasil yang bener-bener nggak kita duga sama sekali kayak gitu. Pokoknya pesan buat teman-teman tuh, apalagi yang masih masih mau masuk kuliah, menye-menyenya gimana, bimbang aku arep kuliah ora, selagi kamu masih punya niat buat kuliah lanjutkan gitu. Banyak orang yang besok itu pasti membutuhkan kalian gitu aja sih Mas. Oke, sebelum ditutup saya pengen tahu itu tadi keuntungan organisasi ini, kelupaan ini. Keuntungan ikut organisasi sama apa tadi, kerja lalu itu dalam waktu berbarengan itu gimana itu? Keuntungannya sekaligus ini sebagai kalimat atau pernyataan segment. Penutup itu. Biar teman-teman termotivasi. Ternyata dari dosen tadi malah kamu malah kuliah berorganisasi karena itu bisa jadi bentuk karakter, jaringan macam-macam ya, gimana? Kalau kerja pastilah Mas keuntungannya dapat fee-nya kayak gitu ya, itu keuntungan yang benar-benar nyata kayak gitu. Cuman ada keuntungan lain ya, kayak gimana kita bisa belajar cara pemasaran yang baik tuh kayak gimana sih kayak gitu. Gimana cara ketika kita menghadapi customer yang kayak gini tuh gimana sih, customer yang kayak gini tuh gimana sih, itu juga aku dapat ketika aku kerja gitu. Juga banyak yang sering disampaikan oleh owner tuh, pokoknya banyak ilmu yang aku dapat di counter kayak gitu kan. Sedangkan kalau misalnya aku di organisasi lebih ke ini sih Mas, banyak link kayak gitu. Aku bisa mendapatkan temen tuh nggak cuma di dalam kampus aja kayak gitu. Aku bisa kenal sama orang sini, aku bisa kenal sama orang sini, aku bisa kenal sama anak kampus ini ya karena aku ikut organisasi kayak gitu. Aku bisa jadi seperti ini, aku bisa ikut kepengurusan karena aku ikut organisasi gitu. Sedangkan kalau misalnya aku nggak ikut organisasi ya plonga-plongo kayak gitu loh Mas. Nah ketika berorganisasi pun membantu kita bagaimana kita itu bisa public speaking kayak gitu. Aku itu tuh dulu terlatih ya di situ. Soalnya pasti kalau di organisasi itu ada vokal yang dimana kita harus menyampaikan pendapat kita kayak gitu. Ya entah via apa kayak gitu, ya pasti dituntut buat ya gimana kita bisa ngasih solusi atau ngasih masukan kepada
yang lainnya kayak gitu. Itu yang bener-bener aku dapetin di organisasi gitu, public speaking. Yang aku dulu tuh ketika di depan suruh maju suruh ngapain tuh aku udah grogi duluan, dan aku pasti ngeblank ketika aku tuh maju dalam hal apapun. Tapi ketika setelah aku ikut berorganisasi, alhamdulillah juga pernah ikut lomba, ya sedikit demi sedikit itu tuh terkurangi kayak gitu sih Mas yang aku dapetin di organisasi. Dan gimana caranya aku bisa membagi waktu tuh bener-bener belajar ketika aku ikut organisasi dan aku kerja dan kuliah. Ketika tabrakan itu pokoknya kamu harus bisa nge-backup semuanya, dan alhamdulillah juga aku bisa gitu. Oke, terima kasih Mbak Anis. Ini pengalaman, cerita, kisah yang luar biasa. Saya kira ini akan menginspirasi banyak orang. Saya sendiri menjadi sangat termotivasi juga bahwa sesuatu itu dilakukan benar-benar, walaupun mungkin ada masalah, harus melakukan sesuatu dengan tekad yang luar biasa. Saya kira ini nanti jadi pembelajaran luar biasa. Terima kasih. Mau mampir di volunteer cornernya Mitra Wacana. Terima kasih juga. Semoga lain waktu bisa kesini lagi. Oke, bisa Mas. Dengan teman-temannya nggak apa-apa. Temannya ini nanti bantu jadi. Oke, terima kasih teman-teman sobat Mitra Wacana semua. Kita sudah di penghujung acara. Semoga minggu depan kita akan bertemu di Volunteer Corner selanjutnya. Ini program baru dari Mitra Wacana yang memberikan ruang bagi siapa saja itu bisa berbagi informasi, pengetahuan, karena semua orang itu guru gitu katanya. Semua orang punya pengetahuan, punya informasi, pengalaman yang khas yang itu sebenarnya layak untuk dibagikan menjadi pengalaman pengetahuan bersama. Terima kasih Mbak Anis. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.